Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ayyuhal ikhwah ayyuhal akhawat rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, tentunya pada hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk mengisi waktu-waktu kita dengan sedikit membuka kitab-kitab para ulama sebagai bekal tentunya dalam meniti kehidupan ini, sehingga akhirnya kita berharap kepada Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, diridhai olehnya Rabbul Alamin. Terlebih lagi, dan ini sebagai muqaddimah tentunya sebelum kita masuk dalam bahasan, terlebih lagi kita saat ini di zaman fitnah, karena banyaknya al-harju sebagaimana yang sering kita baca daripada hadis-hadis Nabi SAW, bahwasanya di akhir zaman akan terjadi banyak al-harju, yaitu pembunuhan, lalu kemudian permasalahan-permasalahan yang tidak jelas, orang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, maka tidak diragukan lagi apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan pada hari-hari terakhir ini, terkhusus kita di Qatar ya, merasakan yang memang dampak daripada fitnah-fitnah tersebut. Jadi kita sekali lagi yakin bahwasanya di akhir zaman sebagaimana tadi Nabi SAW sebutkan, al-harju itu pasti akan banyak. Tapi poinnya adalah setelah kita ingat dan kita yakin bahwasanya ini kita berada di akhir zaman yang tadi banyak pembunuhan, perkara-perkara yang tidak jelas, orang-orang disibukkan, ghaflah, lalai dan seterusnya, maka tentu kita tanamkan pada diri kita bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang utama untuk seorang muslim isi dengan ibadah-ibadah yang segala macam jenisnya. Karena juga kita fahami apabila waktu tersebut tidak diisi dengan kebaikan, maka isinya adalah kebalikan daripada kebaikan tersebut. Sebagaimana halnya kita baca daripada poin-poin kitab yang kita bahas ini, bahwa apabila seseorang menjauhkan diri daripada sunnah Nabi SAW, maka tentu konsekuensinya dia akan mendekat kepada bid'ah. Dia akan mendekat kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka oleh karena itu, apabila kita memahami keadaan seperti ini, jadi jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, agar jangan sampai terjerumus ikut-ikutan ke dalam pusaran daripada ghaflah, pusaran daripada fitnah-fitnah yang ada. Sehingga korbankanlah diri kita dengan mengorbankan waktu, mengorbankan peluang-peluang yang ada untuk kita isi dengan ibadah-ibadah. Ya, contohnya seperti apa yang kita lakukan hari ini. Dan kita ingat selalu hadis Nabi SAW ketika terjadi al-harju, banyaknya tadi fitnah-fitnah yang ada, maka ibadah pada waktu itu adalah nilainya seperti bernilai hijrah kepada Nabi SAW. Al-ibadatu fil harji ka al-hijratu kal hijrati ilayya, atau kama qala sallallahu. Jadi ibadah pada saat fitnah-fitnah terjadi, al-harju yang tadi kita sebutkan, maka nilainya adalah bernilai hijrah kepadaku, kepada Nabi SAW. Memang hijrah yang hakiki, di mana orang berpindah daripada Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya, itu sudah tidak ada lagi, karena sudah ada la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, kata Nabi SAW. Namun tentu nilai-nilai daripada hijrah tersebut, pahala-pahala yang senilai dengan hijrah tersebut, itu tetap akan ada. Itu tetap akan ada. Ya, contohnya adalah sebagaimana keadaan sekarang ini, di mana apabila orang itu beribadah, fokus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala fitnah merajalela, maka itu adalah poinnya, di situ adalah keutamaan yang luar biasa. Ya, kenapa kita sebutkan dan selalu kita nasihatkan seperti ini, agar kita tidak seperti orang-orang yang terlena dengan fitnah-fitnah tersebut. Ya,
terlena ya, contohnya terlena dalam mengikuti berita-berita, terlena dalam mengikuti informasi-informasi, sehingga scroll sana, scroll sini, pindah dari link sana, pindah dari link sini, kemudian pindah daripada melihat video ini, video itu, dan seterusnya, berpindah daripada grup ini dan grup itu. Karena kita akui bersama bahwasanya di sini, di majelis kita yang hadir di sini itu mustahil mempunyai grup satu saja. Itu pasti banyak grupnya, gitu kan? Ada grup yang sudah jelas bagus, gitu kan? Ada yang menengah kebagusannya, gitu kan? Ada yang menepi, gitu kan, kebagusannya. Ada yang jauh daripada kebagusan. Nah, itu hendaknya betul-betul hati-hati kita di dalam menyikapi itu. Jadi kalau kita faham karakter daripada grup itu, maka ya sudah. Ya walaupun terpaksa harus berada di grup itu, ya sudah, jangan dibuka saja gitu. Karena pasti isinya berita Iran lah, berita Israel lah, berita Amerika lah, berita politik lah, berita apalah, begitu. Yang itu semua pada hakikatnya masih tidak jelas. Jangankan kita gitu kan, yang hanya melihat keadaan di luar melalui media-media. Kadang-kadang pemerintah setempat pun agak bingung-bingung juga keadaannya. Jadi tidak ada yang tahu pasti hakikatnya. Jadi oleh karena itu menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu ya tentu sangat-sangat sudah dipastikan terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang ada. Jadi oleh karena itu ini yang kita inginkan sebagai nasihat untuk kita semua tentunya, karena fitnah-fitnah yang ada di sekeliling kita ini masih terus akan berjalan, masih terus akan merajalela seiring dengan akhirnya zaman tadi disebutkan, maka fitnah-fitnah terus akan melanda dan terus akan mendekati kita semua. Jadi pandai-pandailah kita dalam menyikapi situasi, dan biidznillah ta'ala berdoalah kepada Allah agar kita mampu mengisi waktu-waktu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita dan keluarga pertama, lalu kemudian untuk meraih keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disebutkan. Baik, itu sedikit saja. Lalu kemudian sekarang kita apabila melihat dan membuka buku bahasan kita yaitu Al-Masail Al-Jahiliyah, kita insyaallah akan memasuki poin yang ke-32, dari kitab Masail Al-Jahiliyah. Jadi kalau kita lihat di situ poin yang ke-32, namun kita ingatkan sebelumnya poin yang ke-31 kemudian poin yang ke-30 itu kan terkait dengan keajaiban, terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita bagi mereka yang berakal, bagi mereka yang berakal. Jadi poin yang ke-30 contohnya di situ penulis rahimahullahu taala menyebutkan terkait dengan keajaiban yang ada pada orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, di mana apabila mereka menyelisihi ijma', menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka konsekuensinya mereka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah kaedahnya. Ini adalah kaedahnya yang tadi kita sebutkan di awal juga, bahwa kaedahnya ada dua pilihan saja, ada dua pilihan. Kalau tidak baik ya buruk, kalau tidak buruk ya baik. Ada di tengah-tengah tapi tidak lama, tengah-tengah itu tidak lama. Seseorang itu berada di tidak baik, tidak buruk, maknanya tengah-tengah itu tidak lama. Maka itu namanya waktu futur. Itu namanya waktu futur. Sebab itulah kata Nabi SAW terkait dengan waktu futur, itu kan barang siapa yang waktu futurnya di atas sunnah, maka dialah yang selamat. Karena waktu futur itu tidak lama. Waktu futur tadi kita sebutkan antara tengah-tengah saja. Ini baik, buruk, kemudian ada di tengah-tengah. Kalau kita berbicara sunnah, ini bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Lalu kemudian ada di tengah-tengah. Ini waktu futur. Dia tidak lama, pasti dia akan memilih salah satu di antara dua ini. Ima dia akan pilih yang ke sunnah, ima dia akan pilih ke bid'ah atau maksiat dan seterusnya. Jadi oleh itu konsekuensinya seperti itu. Jadi kehidupan ini tidak ada pilihan lain ya kecuali yang dua itu. Jadi oleh karena itu ya
selama ada kesempatan, selama ada kesehatan, maka paksakanlah diri untuk melakukan hal-hal yang kira-kira menyelamatkan kita daripada keburukan. Nah, jadi kalau kita berbicara waktu, ya tentu bahasanya luas dan hadis-hadisnya banyak sekali. Nah, jadi dua hal yang manusia tertipu dengannya, dan itu disampaikan oleh Nabi SAW, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan masa luang, masa kosong, masa yang orang itu tidak ada kerja, tidak ada ya masa santai lah. Dan dua hal itu yang diingatkan kepada kita oleh Nabi SAW agar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ala kulli hal, ini yang pertama, yang ke-30. Kemudian yang ke-32, bahwasanya di antara tanda-tanda keajaiban atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita bagi orang yang berakal adalah melihat ahlul haqqi, dengan ahlul batil, dengan istiqomahnya seorang yang berada di atas ahlul haq. Karena poin yang ke-31 mengingatkan bahwa orang-orang yang di atas kebatilan itu mereka tidak konsisten. Mereka berubah-ubah. Sikap mereka itu berubah-ubah. Jadi sikap mereka bertentangan antara sikap satu dengan sikap yang lain. Katanya sunnah Nabi, katanya cinta Nabi, tapi faktanya tidak mencintai, tidak menyukai sunnah Nabi tersebut, dan bahkan memusuhi orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi. Ini kan bertentangan ini. Dan ini yang pernah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi kita orang-orang yang berakal, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita akan lihat. Dalam mencari kebenaran itu dilihat. Kita faham hadis Nabi SAW ini. Kita faham hadis Nabi SAW ini, sunnahnya ini. Maka dalam mencari kebenaran, orang-orang yang kita menuntut ilmu kepadanya, orang-orang yang kita akan bergaul dengannya, orang-orang yang kita akan bersahabat dengannya, ini poin-poin sebagai poin-poin kita memilih ya orang-orang tersebut. Jadi kalau orang-orang tersebut istiqomah, saya suka sunnah Nabi. Terus kemudian dalam kehidupannya memang ya tidak sempurnalah dalam mengamalkan sunnah Nabi, tapi paling tidak dia mengamalkan sunnah Nabi, lalu kemudian dia menyokong ya, mendukung orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Ini oke orangnya. Tapi kalau hanya omongan saja sunnah Nabi, bahkan majelis Rasul gitu kan, lalu kemudian yang macam-macam lah ungkapan-ungkapan kesetiaannya kepada sunnah Nabi, tapi pada hakikatnya amalan-amalannya tidak sama dengan sunnah Nabi, ya berarti ini ciri-ciri tanda-tanda untuk kita tidak dekat-dekat dengan orang-orang tersebut. Karena sunnah Nabi yang dia klaim, yang dia cintai saja, dia tidak mampu untuk mewujudkan sunnah yang betul-betul, ya apalagi dengan persahabatan seseorang. Jadi dengan sunnah Nabi SAW dia pun tidak bisa atau tidak mampu tidak mampu, boleh kita sebut tidak mampu memegang janji-janji tersebut, ya apalagi dengan janji-janji antar kita. Jadi oleh itu apabila kita memahami hal ini, jadi ini adalah hal yang keajaiban atau tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan akal-akal kita, pikiran-pikiran kita, karena masing-masing kita akan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka deteksi awal ini, inilah dia deteksi awalnya. Ya sebelumnya tentu nanti terkait dengan keilmuan, terkait dengan manhaj, syubhat dan seterusnya. Ini deteksi awalnya sudah nampak, sudah kelihatan bahwa mana yang betul-betul konsisten, mana yang betul-betul sunnah, betul-betul memegang sunnah, itulah yang kita pegang. Lagi-lagi kita ingatkan, itu yang akan bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat, sampai akhirat nanti. Karena persahabatan di dunia apabila diikat dengan sunnah Nabi SAW, manhaj salaf, maka tidak akan terlepas. Sampai di akhirat pun tidak akan terlepas dan senantiasa akan terikat erat, dan bahkan masing-masing akan memberikan syafaat kepada kawannya masing-masing. Tapi kebalikannya, apabila persahabatan tersebut tidak diikat di dunia ini dengan sunnah, dengan hidayah, dengan manhaj yang benar, maka belum kita meninggal dunia, itu ikatan sudah terlepas. Belum kita berpisah di dunia ini, baru berpisah antar negara saja, atau berpisah
yang tadinya kita jirannya, kita bertetangga tempatnya, lalu kemudian dia di kawasan lain pun itu pun sudah terlepas. Sudah terlepas. Apalagi nanti di akhirat sudah pasti terlepas dan bahkan akan saling tuntut nanti di akhirat. Jadi oleh karena itu nih hal-hal seperti ini bukan hal yang ringan ya, bukan hal yang remeh bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau berfikir. Karena Al-Quran pun menggunakan kata-kata seperti itu. Afala yatadabbarun, afala yaqilun, tatafakkarun. Itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan agar kita menggunakan, kita punya insting, kita punya akal, kita punya pikiran. Afala taqilun, apakah kalian tidak mengakalkan atau menggunakan akal? Itu kan maknanya afala taqilun. Kemudian afala tatafakkarun, tidak berfikir. Kemudian ada istilah ulul albab. Itu semua adalah bentuk bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat Al-Quran yang mengarah kepada otak manusia sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yaitu akal fikiran. Jadi oleh itu beliau mengajak kepada kita pada poin sebelumnya, pada poin yang ke-32, menggunakan akal dan pikiran kita untuk melihat di sekeliling kita mana satu yang benar-benar hakikat orang yang pengikut kebenaran, mana satu yang hanya bahasanya kamuflase ya, bahasanya hanya drama-drama saja. Itu hal-hal seperti itu sudah diberikan awal-awal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lalu kemudian setelah kita melihat mana yang benar-benar ahlul haqqi, mana benar-benar ahlul batil, yang tadi mana satu yang istiqomah dengan ucapannya mengikuti sunnah Nabi SAW, mana satu yang tidak istiqomah dengan ucapannya, maka setelah itu ya kita jaga. Setelah itu kita maintain, setelah itu kita betul-betul berusaha agar jangan sampai ikatan yang tadi kita sebutkan terlepas sebelum waktunya. Baik, selanjutnya itu ringkasan daripada poin yang sebelumnya, poin yang ke-31 dan juga 30. Sekarang kita baca poin berikutnya. Poin berikutnya 32, lalu kemudian poin yang ke-33, pada hakikatnya ini adalah sebagai penegasan saja akan poin-poin sebelumnya. Jadi ini bukan poin yang baru, tidak, tapi ini adalah penegasan terhadap poin-poin sebelumnya. Kalau kita baca di situ ats-tsaniyatu watsalasun, yang ke-32, kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahudunahu kama qala ta'ala wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Mereka kafir kepada kebenaran jika yang membawanya bukan orang Yahudi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 113, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Ini poin yang ke-32 ini mirip dengan poin yang ke-28 atau poin-poin sebelumnya, dan maka tadi kita sebutkan sebagai penegasan saja. Bagaimana bentuk mereka ta'assub, bentuk mereka ta'assub, bentuk mereka taklid buta, ya, ta'assub, taklid buta, mengikuti, ya, tanpa arah, mengikuti atas dasar hawa nafsu saja, mengikuti atas dasar perasaan saja. Maka dalam hal ini contohnya orang-orang Yahudi, contohnya ini sekedar contoh saja, orang Yahudi. Mereka kafir kepada kebenaran jika yang membawanya bukan orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi udah jelas lah ya, karena mereka juga agamanya agama yang eksklusif, agama yang tertutup. Bahkan mereka menganggap orang-orang di luar orang Yahudi adalah orang yang paling hina, gitu kan, bahkan najis dan seterusnya. Maka tidak heran mereka sangat-sangat mudah untuk membunuh orang. Mereka sangat-sangat mudah untuk menzalimi orang, karena bagi mereka orang di luar Yahudi adalah orang yang hina, orang yang tidak ada nilainya, maka nyawanya pun ya tidak bernilai bagi mereka. Ini orang Yahudi tentunya ya, orang Yahudi. Kalau kita melihat orang Nasrani pun demikian adanya juga, demikian adanya. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Mananya masing-masing kelompok daripada Yahudi dan juga Nasrani sebagai contoh di sini ya, itu masing-masing mengklaim kelompoknya lah yang paling benar.
Kemudian masing-masing mengikuti kelompoknya. Maka ini masuk dalam kategori kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu dengan kelompoknya masing-masing sangat-sangat membanggakan diri. Nah, ya kalau Yahudi, Nasrani ya mungkin ekstrim ya. Ya jelas kafir mereka. Jelas kafir, dan pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentunya bahwa setelah Nabi SAW diturunkan, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka Yahudi dan Nasrani kecuali untuk memilih Nabi SAW, kecuali untuk memeluk Islam sebagai agamanya, sunnah Nabi SAW sebagai manhajnya. Tapi dalam hal ini kita ingat kembali poin ini, dan ini adalah sebagai penegasan tentunya bahwa tidak hanya berlaku kepada Yahudi dan tidak berlaku hanya kepada Nasrani saja, namun berlaku kepada kita semua tentunya, dan berlaku kepada 73 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa sataftariqu ummati ala ithnain wa sab'ina finnar. Jadi wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan, dan umatku akan berpecah belah, terbagi-bagi menjadi 73 golongan. Sebelumnya orang Nasrani 72 golongan. Sebelumnya orang Yahudi 71 golongan. Dan bayangkan yang 71 itu untuk Yahudi, dia tidak akan lihat kanan, lihat kiri, tengok atas, tengok bawah. Itu pasti dia akan di depan saja pandangannya kepada orang Yahudi saja. Dan dia tidak akan tadi melihat kanan, lihat kiri, maknanya tidak akan mengikuti siapapun kecuali Yahudi saja. Lalu kemudian Nasrani pun demikian, 72 dengan kelompok-kelompoknya, mereka ta'assub dengan Nasraninya, Kristennya. Nah, kita orang-orang Islam lebih banyak tentunya berpecah belahnya, terbagi-baginya, berpuak-puak, berkelompok-kelompok, itu banyak sekali. Maka masing-masing daripada kelompok ini ta'assub dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Maka kata Nabi SAW, yang masuk surga, yang terbebas daripada neraka adalah satu saja. Dari kelompok 73 tadi, yang masuk surga hanya satu saja, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang aku berada di atasnya dan juga berada di atasnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi poinnya adalah ta'assub atau orang-orang yang taklid buta atau ta'assub kepada kelompoknya masing-masing, ini tidak hanya berlaku kepada orang Yahudi dan juga tidak berlaku kepada orang Nasrani saja, namun juga berlaku kepada umat Islam. Dan bahkan tadi kita sebutkan terbaginya umat Islam itu lebih banyak pembagiannya daripada umat-umat sebelum kita. Tadi Yahudi 71, Nasrani 72, kita pula umat Islam 73. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu saja yang selamat. Nah, sifat-sifat daripada yang 72 yang masuk neraka, maksudnya yang tidak selamat tersebut, salah satunya adalah ta'assub. Mengikuti atas dasar perasaan, atas dasar hawa nafsu saja. Oleh karena itu, mengikuti dan mempelajari sunnah Nabi SAW ini sangat-sangat penting. Ya, lagi-lagi kita ingatkan dalam bab ini supaya kita tidak masuk ke dalam ta'assub yang seperti Yahudi lakukan, yang seperti Nasrani lakukan, karena masing-masing mengklaim dirinya benar. Antum lihat di situ orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak mempunyai pegangan. Maksudnya tidak ada dasarnya. Berarti ajarannya sesatlah bahasanya. Begitu juga ucapan Nasrani, Yahudi tidak memiliki pegangan. Jadi masing-masing meremehkan satu sama lainnya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang ada. Kelompok-kelompok yang ada, bahkan kelompok-kelompok yang ada dalam tubuh umat Islam yang tadi kita sebutkan 73 golongan, kata Nabi SAW. Jadi yang satu golongan, yaitu yang berada di atas sunnah Nabi SAW, yang berada di atas sunnah sahabat-sahabat Nabi SAW, itu yang betul-betul kita pelajari. Itu yang kita betul-betul pelajari dan betul-betul kita cari. Karena di awal tadi kita sebutkan, seiring dengan akhir zaman, banyaknya fitnah-fitnah yang ada, banyaknya syubhat-syubhat yang ada, kita tidak tahu
secara hakikat, secara kejelasan mana satu yang benar, mana satu yang tidak benar, mana satu yang berilmu, mana satu yang tidak berilmu. Karena kita sekarang tidak tahu hakikatnya. Ini kawan kita benar-benar berilmu apa tidak? Karena kita tidak pernah jumpa ya. Kita hanya melihatnya di grup saja. Sementara di grup itu Masya Allah tulisan-tulisannya. Apakah ini ChatGPT kah? Atau memang itu dari ilmunya benar-benar lihat kitab kah? Atau memang apa? Karena sekarang apa yang tidak bisa diedit gitu kan? Jadi bahkan ucapan, lalu kemudian pita suara pun sama juga rupa-rupanya. Ada istilah dubbing apa gitu kan, banyak sekali. Jadi tidak jelasnya hal-hal yang berada di zaman kita sekarang itu akan, kalau orang berpikir ya, akan mendorong seorang untuk menuntut ilmu dengan sesungguh-sungguhnya dan tidak mengenyampingkan dan tidak meremehkan terkait dengan menuntut ilmu. Jadi untuk kita baik laki-laki maupun wanita, seorang muslim, untuk terjauh daripada ta'assub sebagaimana ta'assubnya orang Yahudi dan Nasrani, kemudian ta'assubnya kelompok-kelompok yang ada, begitu, kelompok-kelompok yang ada. Ini satu-satunya cara adalah menuntut ilmu. Karena apabila orang itu sudah masuk ke dalam kelompok, dan ini sudah kita bahas ya pada poin yang ke-28 terkait dengan hizb, kelompok-kelompok yang ada. Mereka setiap kelompok bangga dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Bahkan mereka ada baiat terhadap kelompok-kelompoknya. Bahkan ada, kalau bahasanya apa ADR, ADRT namanya, yang ada undang-undang organisasinya begitu kan? Ya itulah begitu kan, ada undang-undang organisasinya lah begitu kan, undang-undang organisasi. Jadi apabila ada yang menyelisih undang-undang tersebut, maka akan dihukum, maka akan dikeluarkan. Bahkan ada sebagian kelompok yang dikafirkan ketika keluar daripada kelompok atau organisasinya tersebut. Ini sudah kita bahas tentunya ya. Jadi oleh karena itu mereka tersebut sudah confirm masuk dalam poin yang ini, sudah confirm masuk. Jadi mereka sebelum masuk ke kelompoknya berbaiat, kemudian ciri-cirinya bergerak, istilahnya pergerakan bawah tanah, lalu kemudian banyak hal-hal yang disembunyikan dan seterusnya. Jadi kelompok-kelompok tersebut masuk dalam poin yang ini, bahwa mereka pasti bangga dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk satu kelompok yang selamat, ya tetap semua sama dikatakan kelompok ya. Jadi kalau dari sisi makna, jadi semua yang 73 itu kan kata Nabi SAW, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok atau 73 golongan. Maka oleh karena itu, walaupun satu yang selamat, itu semua dikatakan kelompok. Jadi kalau misal ada orang mengatakan kamu kelompok Salafiyah, misal kamu kelompok Wahabiyah, kamu kelompok apa, ya jangan heran kalau dikatakan kelompok. Dan kita ya memang terima-terima saja kalau misalnya kajian halakah kita nih disebut kelompok ya, disebut sebagai ya organisasi tidak ya, kelompok lah, disebut kelompok. Ya memang kalau dari segi bahasanya ya memang kelompok. Semua yang berkelompok-kelompok gitu kan, itu disebut kelompok. Ada 1, 2, 3 orang duduk-duduk, itu boleh juga dikatakan sebagai kelompok. Namun perbedaan antara semua kelompok-kelompok yang ada itu adalah rujuknya kemana, dan apakah rujuknya tersebut dia betul-betul amalkan apa tidak kepada rujukannya. Karena ada sebagian orang rujukannya sama. Dan jangan salah, orang-orang yang bermazhab atau bermanhaj takfiri ya, bermanhaj takfiri, orang-orang yang bermanhaj takfiri, yang mengkafirkan orang sana orang sini ya. Contohlah kalau di negeri kita GI misalnya kan, Jamaah Islamiyah, dengan nama-namanya yang lain lah, atau mungkin adalah Al-Qaeda yang masuk di Nusantara, atau itu hari Daesh dan seterusnya. Tapi yang masyhur GI lah. Itu jangan salah, GI itu pun membahas kitab usul ats-tsalatsah juga, membahas juga kitab tauhid, gitu. Itu bahasanya, kalau dilihat bahasanya kita bahas juga itu kitab usul ats-tsalatsah, betul tidak? Kita bahas juga kitab
Kitab Tauhid, kita bahas juga kitab tersebut. Nah, rujukannya sama. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus betul-betul seorang itu meminta kepada Allah hidayah, lalu kemudian menunjukkan kepada Allah bahwasanya dia memang betul-betul mau mencari ilmu. Kalau tidak, dia akan terjerumus, minimal dia akan salah paham, lalu kemudian dia tuduh sana, tuduh sini. Dia tuduh sana, dia tuduh sini. Karena ada sebagian orang yang terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Dia mengatakan, orang itu main mengkafirkan saja. Orang itu sedikit-sedikit membid'ahkan orang. Sedikit-sedikit menyesatkan orang. Berarti dia sedang mengatakan bahwasanya orang yang dia sebut sedikit-sedikit menyesatkan orang, berarti dia menceritakan bahwasanya orang itu menuduh orang lain atau menyesatkan orang lain. Itu tidak. Tapi dia tidak sadar bahwa pada waktu yang sama dia juga telah menuduh orang tersebut menyesatkan. Berarti dia sama-sama berarti. Paham tidak nih? Sama-sama dia. Ini semua adalah dasarnya adalah kejahilan. Dasarnya adalah kejahilan. Maka setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita statement kita mesti dasarkan dengan ilmu. Dasarkan dengan ilmu. Kalau tidak ada, ya pasti akan terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Ya, balik kepada permasalahan bahwa setiap manhaj yang dipegang oleh seseorang itu boleh dikatakan sebagai kelompok. Walaupun dia satu orang misalnya di kampungnya, ya, misalnya satu orang dia sendiri di kampungnya sunnah Nabi SAW, tapi tetap saja dia dikatakan sebagai kelompok, merujuk kepada kelompoknya Nabi SAW, merujuk kepada kelompoknya sahabat-sahabat yang dahulu di masa waktu itu, di masa salaf waktu itu. Nah, lagi-lagi kita ingatkan bahwa rujukan, lalu kemudian manhaj ini tidak serta-merta menjadi satu kesatuan yang otomatik, ya. Rujukan tidak serta-merta akan sama dengan manhajnya. Seperti tadi kita sebutkan, kita juga bahas usul ats-tsalatsah. Kita bahas kitab At-Tauhid. Di sebelah sana juga yang tadi GI tadi membahas juga kitab usul ats-tsalatsah, membahas juga kitab At-Tauhid. Tapi manhajnya lain pula kesimpulannya. Lain pula kesimpulannya terhadap kitab-kitab yang tadi disebutkan. Sahih Bukhari, mana ada kelompok-kelompok yang tidak ada bahas Sahih Bukhari? Semua pasti menerima Sahih Bukhari, menerima Sahih Muslim semuanya. Mau sufi lah namanya, mau tidak sufi lah namanya, mau dais lah namanya, mau kaidah lah namanya, apa saja kelompok-kelompok itu pasti menerima Sahih Bukhari. Namun apakah pemahaman kita terhadap Sahih Bukhari itu sama apa tidak? Ya tidak sama jawabannya. Atau itu mungkin secara umum lah, ya. Kita tanya saja, apakah sama akidahnya orang yang membahas Sahih Bukhari dengan Bukharinya sendiri? Sepatutnya kan seharusnya kita mesti mesti menyamakan diri dengan pemahaman orang yang mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut. Karena dialah yang paling tahu tentang bab-bab yang dia tulis kesimpulan-kesimpulan yang dia tulis. Karena Imam Bukhari, sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau ada bab-babnya. Sebelum menyebutkan riwayat-riwayat yang ada, beliau sebutkan kitab, judul utama. Beliau sebutkan kitab, gitu kan. Misalnya Kitabul Iman, begitu kan? Kitabul Iman. Kitab Iman berarti judul besar. Di bawah Kitabul Iman di situ ada babnya, judul kecilnya. Nah, judul kecilnya ini adalah kesimpulan beliau rahimahullahu taala. Baru setelah judul kecilnya, barulah di situ riwayat-riwayat yang ada. Riwayat-riwayat yang ada. Nah, permasalahannya adalah banyak di antara kelompok kaum muslimin yang membahas Sahih Bukhari namun dengan pemahamannya sendiri-sendiri dan bahkan tidak sama dengan pemahaman Bukhari. Oke, kalau pemahaman dalam bab fikih itu tak masalah, karena namanya bab fikih itu kan luas. Tapi dalam bab akidah, nah itu semestinya tidak demikian. Karena dalam Sahih Bukhari itu pun ada kitab Tauhid juga. Dalam kitab Sahih Bukhari juga ada kitab Al-Fitan, berkaitan dengan fitnah-fitnah yang ada. Dalam Sahih Bukhari juga ada hadis-hadis yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi SAW, bagaimana sikap kepada sahabat Nabi, bagaimana sikap kepada pemimpin, bagaimana sikap kepada fitnah-fitnah yang ada. Itu semua lengkap di situ.
Namun apakah, lagi-lagi kita bertanya, apakah yang semua yang membahas Sahih Bukhari itu keluarnya sama apa tidak? Ini tidak sama, tidak sama. Jadi oleh karena itu memilah di dalam beragama itu tidak menjadi hal yang ringan bagi orang yang betul-betul ya ingin menjalankan kebenaran. Ya, dia betul-betul berkorban, berdoa sebelumnya kepada Allah, berkorban waktunya dan seterusnya. Kalau tidak, maka dia akan hanyut, dia akan tenggelam ke dalam fitnah-fitnah yang ada. Ujung-ujungnya ya sebagai klasik lah ya. Ya sudahlah, ya apa, daripada pusing-pusing pikir apa ini itu dan ini, ya sudah ya. Selama akhlak baik itu sajalah, begitu kan? Selama tidak menyakiti orang, itulah, selama itulah ini. Jadi ujung-ujungnya seperti itu. Selama akhlaknya baik, selama tidak menyakiti orang, itulah Islam yang baik menurut dia. Ingat, ini adalah gerbang yang besar sekali, yang terbuka besar untuk syaitan masuk kepada orang ini. Jadi ketika orang itu telah menyatakan itulah prinsipnya di dalam beragama, prinsipnya di dalam kehidupan, maka syaitan akan sangat-sangat mudah untuk memasukinya. Ya, bab toleransi contohnya. Kan toleransi dalam pikiran orang-orang seperti ini kan tidak menyakiti orang, itu tidak. Ya, sementara toleransi dalam beragama, dalam Islam, dalam akidah, dalam manhaj, kita sudah ada aturannya masing-masing. Dalam berakidah, dalam bertauhid, itu semua adalah ada aturannya masing-masing. Jadi oleh karena itu menyakiti dalam hal ini itu tidak hanya menyakiti makhluk saja, tapi kita juga memperhatikan menyakiti Sang Khalik. Jadi orang-orang yang berpikir tadi, ya udahlah, nggak usah pusing-pusing lah. Agama kita ini yang penting tidak menyakiti orang, yang penting akhlaknya baik. Dia tidak tahu bahwa seorang hamba makhluk itu kan hubungannya tidak hanya antar makhluk saja, tapi hubungannya dengan antar Khalik, Sang Pencipta. Maka seorang muslim yang benar, seorang muslim yang ingin selamat, itu tentu memperhatikan kedua hubungan tersebut. Tidak menyakiti makhluk dan juga tidak menyakiti Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik. Jangan sampai karena tidak mau menyakiti makhluk tapi dia menyakiti Sang Khalik. Itu lebih baik menyakiti makhluk lah ya daripada menyakiti Khalik. Karena Sang Pencipta ini adalah dia yang paling berhak. Apabila kita aman, tidak menyakiti Sang Khalik, ya tentu kita pasti akan aman di dunia dan akhirat. Tapi apabila kita hanya perhatikan makhluk saja ya, toleransi lah, harmoni lah, apalagi lah gitu, itu kan dalam rangka untuk tidak menyakiti makhluk. Tapi rupa-rupanya itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya menyakiti hanya selamat daripada makhluk, tapi kita tidak selamat daripada Sang Khalik, ya gimana? Jadi oleh itu Islam datang itu menjaga dua-duanya. Menjaga agar jangan sampai kita menyakiti sesama makhluk dan juga tidak menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang mengamalkan manhaj salaf, mengamalkan manhaj yang benar, maka insya Allah kedua-duanya akan terlaksana. Cuma main perasaan saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita sakiti dengan cara menjalankan syariat-syariatnya, menjalankan akidah-akidah yang ada, maka pasti insya Allah pasti makhluk-makhluk pun tidak akan tersakiti. Cuma tadi perasaan saja. Perasaan, jangan sampai orang-orang itu nanti takutnya bagaimanalah perasaannya, sehingga kalau salam gitu kan perlu dia menyampaikan salam masing-masing agama, tidak cukup dengan assalamualaikum, mesti menyebutkan selamat, salam sejahtera lah, kalau Hindu Om Santi itulah begitu kan, dan seterusnya. Akhirnya banyak yang kita lihat kalau di tempat kita sekarang ya. Karena untuk menjaga hati, perasaan audiens, jamaah yang ada gitu kan, sementara jamaah yang ada itu berbagai macam agamanya, maka perlulah sebagai seorang yang akan menyampaikan kalimat itu menyampaikan salam dengan berbagai macam agama yang ada di dalam jamaahnya tersebut. Islam ya Islam dulu, assalamualaikum. Kristen bagaimana salamnya, kemudian Buddha bagaimana salamnya, Hindu bagaimana salamnya,
Itu semua adalah bentuk-bentuk toleransi, menjaga perasaan supaya konon tidak menyakiti, tapi itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita tidak inginkan seperti itu. Oleh karena itu, prinsip kita tegak dimanapun kaki berpijak, tegak. Tapi yakinlah, apabila kita menjalankan prinsip dengan cara yang benar, manhaj yang benar, maka insya Allah tidak akan ada yang tersakiti. Istilahnya apa? Rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nabi SAW diutus, lalu kemudian Islam sebagai agama adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada yang tersakiti. Tapi masalahnya, karena tidak paham, lalu kemudian mengikuti perasaan masing-masing, akhirnya ajaran Islam itu campur-campur, yang kemudian jadinya ya toleransi-toleransi yang tadi kita sebutkan masuk dan dikategorikan menyakiti apabila tidak melakukannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi oleh itu ayyuhal ikhwati wal akhawat rahimani wa rahmakumullah. Jadi hendaknya betul-betul permasalahan yang ini kita betul-betul fahami bahwa ta'assub itu benar-benar dijauhkan. Dan apabila kita melihat seseorang yang berada di atas hal tersebut, jadi hendaknya betul-betul kita jauhi. Jadi sekali lagi, ta'assub ini tidak hanya pada kelompok tertentu saja ya, kelompok. Ta'assub pada diri sendiri pun termasuk bagian daripada ta'assub itu sendiri. Karena ada sebagian orang yang berprinsip, ya udah ini sajalah, saya diam sajalah, tidak pergi ke sana, tidak pergi ke sini, tidak ikut kajian sana, tidak ikut kajian sini. Akhirnya dia pun belajar sendiri. Dengan baca-baca buku sendiri. Itu juga masalah. Karena setan pun akan cepat masuk di situ. Karena semakin orang itu berjamaah, semakin orang itu berkelompok pada kebenaran, maka semakin susah untuk ditembus oleh syaitan, terutama dalam hal syubhat-syubhat yang ada. Tapi kalau selama dia menyendiri dengan keluarga kecilnya, gitu kan, dengan istri, dengan anak-anaknya, maka selama itu setan akan mudah untuk masuk ke dalamnya. Bagaimanapun cara itu orang itu berpegang teguh kepada agamanya, itu setan akan sangat mudah. Karena ingat, agama ini bukan hanya ibadah mahdhah saja. Agama ini bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, puasa, tahajud, sedekah dan seterusnya. Tidak. Tapi agama ini menyangkut akidah. Agama ini menyangkut manhaj yang menyeluruh. Jadi itu jangan bermanhaj seperti sebagian orang yang tidak mau bergaul. Ya sudahlah, dia bilang sendiri-sendiri sajalah di rumah. Larangnya istrinya gitu kan ikut kajian. Dia pun tidak mau bergaul. Ya sudahlah, dari office ke rumah, dari itu saja. Terus gimana cara dia mendapatkan ilmu agama? Ya sudah, sekarang kan banyak buku tuh. Terjemahnya ada, gitu kan. Kemudian web-web Islam yang ada, oke, gitu kan. Lalu kemudian ada kalau sedikit permasalahan ya, bolehlah ChatGPT sedikit kan. Gitu. Intinya dia tidak bergaul. Ingat, ini adalah syubhat yang besar juga. Banyak di antara kaum muslimin yang termakan syubhat ini karena konon untuk menyelamatkan diri. Oke, kalau sudah kacau balau, tidak ada teman-teman, tidak ada halaqah dan seterusnya, itu boleh seperti itu. Tidak ada, memang kemana? Tidak ada tempat, gitu kan? Ya barulah seperti itu. Ya, tapi selama ada kajian-kajian, selama ada community yang satu pikiran, satu manhaj, walaupun 1, 2, 3 orang, maka selama itu bergaul. Jangan sampai sendiri-sendiri di rumah. Itu sekali lagi, syaitan itu sangat-sangat mudah untuk menterkam dan membinasakan ujung-ujungnya kepada orang-orang seperti itu. Karena teori mudah. Ya udah, kita kan baca buku, ya kita online saja. Itu teori mudah. Ingat, kata Nabi SAW tadi kan, ada 2 hal yang sangat-sangat menipu manusia, kesehatan dan waktu luangnya, waktu kosongnya. Ini sudah diakui oleh Nabi SAW dan memberitahukan kepada kita. Maka itu kalau tidak dilawan, sangat-sangat sedikit, kalau tidak kita sebutkan mustahil. Ya, sangat-sangat sedikit orang yang bisa mampu mengalahkan waktu sehatnya dan mampu mengalahkan waktu luangnya, mengalahkan dalam hal ini menggunakan dalam kebaikan. Katanya online, gitu kan, mengikuti majelis online. Dia ada waktu luang memang, tapi dia hanya di rumahnya saja.
kopi gitu kan, chai begitu. Dan seterusnya daripada minuman-minuman ya. Pertama saking semangatnya ya ditanyalah kawan, mana link gitu kan. Semangat dia tanya link. Oke, dikasih link. Mungkin awalnya dibukalah link itu kajian gitu kan. Tapi setelah 5 menit ada saja gitu kan. Namanya juga di rumah gitu. Pergi sana, pergi sini. Yang 1 jam kajian tersebut, ya paling yang dia semangati adalah 1 menit pertama saja. Yang dia lihat, oh ada, ustadznya masih ada gitu kan. Itu saja. Itu semua sekali lagi adalah syubhat talbis syaitanir rajim kepada manusia. Oleh karena itu kita harus lawan. Jangan husnuzon pada diri sendiri yang berlebih. Jangan husnuzon sekali lagi pada diri sendiri, tapi berlebihan husnuzonnya. Baik sangka pada diri sendiri. Tapi sekali lagi, baik sangka pada diri sendiri, jangan sampai menjerumuskan. Oleh karena itu, apabila orang itu, ya contoh dalam hal ini ya, contoh dalam ini, ada di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang melihat dirinya susah untuk bangun malam, artinya susah untuk witir ya di penghujung malam, maka mereka witir di awal atau di awal malam, yaitu selesai Isya. Masyhur ini di antaranya adalah Abu Hurairah disuruh oleh Nabi SAW, lalu kemudian juga Abu Bakar, itu melakukan hal-hal seperti itu. Ada juga yang yakin pada dirinya dan memang itu terbukti, itu melakukan witir di akhir malam seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dua-duanya ini tak masalah. Dua-duanya. Yang satu yang di awal malam untuk jaga-jaga. Ya, artinya jangan sampai tertipu oleh dirinya sendiri yang husnuzon gitu kan. Baik sangka pada dirinya, lalu kemudian ya sudahlah, nanti pun akan bangun di akhir malam, akhirnya witir pun tidak dilakukannya. Lebih baik di awal-awal dulu gitu kan. Tapi kalau memang sudah terbiasa begitu kan, witir di akhir malam, maka tak masalah husnuzon. Adalah begitu kan. Adalah ciri-cirinya kebenaran daripada husnuzonnya itu pada dirinya. Ya contoh misalnya di antara kita memang sudah sering kajian gitu kan, sudah memang betul-betul rajin kajian. Tapi ada suatu dan hal, lalu kemudian dia tidak dapat hadir, ya bolehlah dia mengatakan, ya nanti akan lihat online-nya, akan lihat dia punya recordingnya. Nah kalau orang-orang seperti itu bilang begitu, ada korinahnya, ada ciri-ciri yang membenarkan husnuzonnya, maka ini pun tak masalah. Syaitan pun akan pikir-pikir banyak strategi untuk mengalahkan orang ini. Tapi kalau memang dia tidak pernah ikut sama sekali kajian, halakoh memang sudah gambaran alamatnya pun agak lupa-lupa gitu kan, karena sudah tidak ada pernah lagi gitu. Lalu kemudian mengatakan, ya sudah nanti kita ikut online-nya saja atau recordingnya saja, atau ya nanti ujung-ujungnya ujung-ujungnya Abu Afif ya, ada kesimpulannya. Iya, yang pintar itu Abu Afif saja. Ya, gitu kan. Yang pintar dia saja yang merangkum gitu. Tapi yang lain itu ya semangat saja. Gitu, semangat dan ya hanya sekedar teori saja. Sangat sedikit sekali yang melihatnya. Ini dia punya poin adalah bahwa ini ta'assub seseorang kepada diri sendiri itu pun masuk dalam kategori ini. Ya, apalagi ta'assub kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi oleh karena itu di dunia ini hendaknya betul-betul kita berjalan di atas sunnah Nabi SAW, di atas manhaj salaf, karena dialah manhaj, metode dalam beragama, metode dalam kehidupan yang menyelamatkan. Kita tidak terikat dengan seseorang pun, kita tidak terikat dengan siapapun, tidak terikat dengan kelompok apapun gitu. Nah, kita hanya terikat kepada apa yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau misal ya ada kajian salaf, ada kajian sunnah begitu, kemudian tiba-tiba ustadznya mengajak kepada sesuatu yang aneh-aneh begitu kan, itu dibantah ustadznya begitu kan. Jangan pula mengikuti gitu kan, ya begitu. Ini salah satu di antara ciri manhaj salaf, ciri orang yang mengikuti salaf, mengikuti sunnah. Jadi apabila ustadznya keliru,
Silakan diingatkan ustadznya, begitu kan. Ini biasa seperti itu, tidak seperti kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok sufi lah, atau kelompok-kelompok haroki lah, dan seterusnya. Karena dianggap pemimpinnya itu adalah yang top, sehingga apapun yang dilakukannya itu tidak salah, apapun yang dilakukannya itu sudah diperhitungkan, walaupun secara zahir itu salah. Tidak demikian kalau kita di manhaj salaf, tidak demikian dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena yang namanya ustadz, atau yang namanya kiai, atau yang namanya ulama, itu tetap namanya manusia. Selama dia manusia, selama itu dia memiliki sifat kemanusiaan, yaitu sifat tersalah, sifat tersilap. Dan yang tidak tersilap hanya manusia, bentuknya adalah bentuk Nabi SAW itu saja. Selain itu maka boleh tersilap, boleh salah. Maka ta'assub, taklid dan seterusnya kepada satu orang, kepada kelompok tertentu, sekali lagi ini adalah termasuk perkara jahiliyah yang seharusnya dan wajib bagi kita untuk kita hilangkan. Lagi-lagi ayuhal akhwat akhwat rahmani wa rahimakumullah, hal-hal seperti ini sekali lagi ini adalah boleh kita sebut sebagai luarnya saja, kaidah luarnya. Adapun kaidah dalamnya, bagaimana ini, inilah yang tadi kita sebutkan akan didapati sedikit demi sedikit daripada menuntut ilmu, sedikit demi sedikit daripada membahas kitab-kitab, sedikit demi sedikit melalui membahas keterangan-keterangan para ulama. Karena ilmu itu tidak ada yang instan. Ilmu itu sekali lagi tidak ada yang instan. Kalau ada yang mengharap atau menganggap ilmu itu instan, boleh di grab ya, boleh didapatkan hanya 1 kali 2 kali ikuti halakah, atau sebulan 2 bulan, itu semuanya kita akan menjadi ulama. Tapi tidak demikian adanya. Ilmu itu sangat sulit sekali untuk mendapatkannya. Jadi disebutkan bahwa apabila kita memberikan semua waktu kita untuk ilmu, semua umur kita untuk ilmu, dalam arti menuntut ilmu ya, kita contoh saja tidak bekerja lah, begitu kan, tidak bekerja, tapi menuntut ilmu saja setiap hari, setiap malam dan seterusnya gitu kan. Apa kata para ulama? Kalau kita berikan seluruh waktu kita, umur kita untuk ilmu, maka ilmu itu akan memberikan setengah untuk kita, setengahnya saja diberikan, tidak full. Itu pun kalau kita berikan semua full waktu kita, ilmu itu memberikan dirinya setengah saja. Setengah, berarti tidak full ya, setengah. Bagaimana dengan orang yang memberikan waktu untuk ilmu setengah waktunya? Ya mustahil lah diberikan setengah kan? Ya seper walau alam gitu kan? Itu pun kalau ada. Belum lagi ikhlasnya, belum lagi semangatnya, belum lagi banyak faktor-faktor yang ada. Sehingga ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba-hambanya yang tentu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nur, cahaya yang dimaksud adalah cahaya yang pertama, orang itu faham ilmu tersebut, lalu kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Itu namanya cahaya yang hakiki, ilmu yang bercahaya. Tapi kalau hanya ilmu itu bercahaya hanya pada pemahaman saja, hanya untuk menjawab exam saja, hanya untuk mendapatkan title saja, lalu kemudian hilang begitu saja, tidak diamalkan, ya tentu tidak menjadi nur yang hakiki. Karena banyak di antara kaum muslimin sebagiannya yang ilmu itu sebatas difahami saja. Difahami, sebatas dihafal. Tapi tidak ada amalan. Itu bukan nur yang hakiki. Dan pernah kita sebutkan menghafal Quran, begitu kan, dihafalnya Al-Quran, tapi semata-mata untuk menang di musabaqah hifzul Quran. Ya dapatlah dia juara 1 kan, dapatlah dia juara 2, dapatlah dia juara 3 gitu. Tapi rupa-rupanya setelah itu kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan Al-Quran itu. Merokoklah ada, ya merokoklah begitu. Ya jangan lihatlah akidahnya apa. Lalu kemudian sholatnya di mana, gitu kan? Ya syukur-syukur dia sholat, gitu kan? Akhir-akhir, ujung-ujung dia sholat, gitu kan?
Itu banyak hal seperti itu. Jadi itu bukan ilmu yang hakiki. Jadi ilmu yang hakiki adalah ilmu yang paham walaupun sedikit, tapi diamalkan apa yang difahami daripada ilmu tersebut. Taib, itu yang ke-32. 32 ini sekali lagi kita sebutkan sebagai penegasan saja ya. Lalu kemudian sekarang kita lihat yang ke-33. Ke-33 pun mirip-mirip ya, mirip-mirip sebagai penegasan. Jadi 33 beliau sebutkan ats-tsalitsatu watsalasun. Yang ke-33, ingkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil baiti faqala ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu. Mereka orang-orang jahiliyah mengingkari kebenaran padahal mereka mengaku pemeluk agama Ibrahim. Ini mirip dengan yang ke-30 ya. Sebagaimana yang mereka lakukan dalam beribadah haji ke Baitullah. Allah berfirman, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ini juga penegasan ya, karena poin sebelumnya pun masuk ini, bahwa mereka orang-orang jahiliyah mengingkari kebenaran. Padahal kebenaran yang mereka akui itu, mereka mengaku pemeluk agama Ibrahim. Ini lagi-lagi dah kita diingatkan oleh beliau, rahimahullahu ta'ala penulis. Rupanya banyak orang-orang seperti ini, mengaku pengikut Nabi, mengaku kelompok Nabi, mengaku manhaj salaf bahkan, tapi rupa-rupanya dengan kelakuannya menentang. Ya contoh di sini, orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy itu mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim dari sisi akidah, tidak mengikuti Nabi Ibrahim dari sisi amalan. Nabi Ibrahim itu kan wukufnya di Arafah. Wukufnya di Arafah. Tapi orang-orang Quraisy dia tidak mau bersama orang-orang non-Quraisy dalam berhaji. Jadi mereka wukuf di lain tempat, dia tidak mau ke Muzdalifah dan seterusnya. Jadi mereka, sistem mereka atau cara mereka haji itu mereka sendiri. Mereka sendiri. Maka disebutkan di sini. Jadi mereka mengingkari kebenaran padahal mereka mengaku pemeluk agama Ibrahim. Jadi orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka itu ada cara sendiri-sendiri yang di luar non-Quraisy, di luar non-Quraisy. Maka ketika Nabi SAW diutus, itu semua dirubah oleh beliau sama semua. Mau Quraisy lah, mau non-Quraisy lah, itu semua sama. Wukufnya di Arafah, lalu kemudian mabitnya di Muzdalifah. Dengan amalan-amalan haji yang ma'ruf. Nah, poinnya adalah, jadi mereka mengaku dirinya pemeluk agama atau mengaku dirinya pengikut Nabi Ibrahim, namun ajaran Nabi Ibrahim itu tidak diamalkan sama sekali. Nah, ini tadi kita sebutkan, ini sebagai penegasan sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya dan disebutkan oleh beliau dalam poin-poin sebelumnya. Jadi poinnya adalah berusaha kita di dalam kehidupan ini untuk mengamalkan semampunya, karena kita yakin ya, tidak ada manusia yang mampu mengamalkan seluruh sunnah Nabi SAW secara sempurna, itu tidak ada. Tapi paling tidak sudah ada dalam hati kita tekad yang kuat untuk melakukan sunnah Nabi, untuk mengamalkan, begitu, tekad yang kuat. Ya kalau sudah ada tekad yang kuat, insya Allah Allah akan memberikan jalan, sedikit demi sedikit. Tapi jangan, sudahlah tidak ada tekadnya, lalu kemudian dia meremehkan sunnah Nabi SAW, lalu kemudian memusuhi mereka yang mengerjakan sunnah Nabi. Ini kan ibaratnya sudah jatuh ditimpa tangga. Nauzubillah min dzalik. Ya kalau kita kita tambah lagi ya, sudah jatuh tertimpa tangga kemudian kena dengan bom. Nanti kalau kita itu udah hancur-hancuran lah, begitu kan? Udah hancur-hancuran. Oleh karena itu sunnah Nabi SAW, walaupun kita belum mampu mengamalkannya, tetap kita tegakkan, tetap kita sukai, cintai orang-orang yang mampu mengamalkannya. Harapannya di kemudian hari kita yang belum mampu ya,
akan mampu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib 33, lalu kemudian 34 juga ada kaitannya dengan poin-poin sebelumnya ya. Namun melihat waktu ya kita pending saja ya yang ke-34 ini dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan depan biidznillah taala. Pertanyaan dari Ahmad. Ya. Sebentar dulu nih ada satu masuk nih. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau bertanya, apakah adanya handphone bisa dikatakan sebagai fitnah akhir zaman? Karena dengan adanya handphone manusia berselancar di dunia maya sampai-sampai dari bangun tidur dan hendak tidur pun yang dimurojaah adalah handphonenya, sehingga quality time terhadap anak istrinya berkurang. Apa ini tanda akhir zaman? Ya, jawabannya ya, tanda akhir zaman. Dan ini yang ditafsirkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala tatkala beliau membacakan hadis Nabi SAW bahwa nanti di akhir zaman akan ada fitnah yang fitnah tersebut yang tidak ada satupun rumah yang selamat daripadanya, atau kata beliau SAW yang fitnah tersebut akan masuk kepada seluruh rumah-rumah yang ada, akan masuk kepada seluruh rumah-rumah yang ada. Ditafsirkan oleh beliau karena ini hadis kan kita paham lah ya, 1500 tahun yang lalu, atau jangan di zaman Nabi lah, di zaman Imam Bukhari saja belum ada TV, di zaman ya baru-baru sajalah gitu kan yang namanya TV, belum lagi kita berbicara handphone. Jadi oleh karena itu para ulama yang zaman sekarang yang senior lah gitu kan, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah ini TV, handphone, ini pun termasuk adalah fitnah yang dimaksud oleh Nabi SAW yang tidak ada satupun rumah melainkan akan dimasukinya. Ini sudah ada kabarnya daripada Nabi SAW. Namun perlu kita ketahui bahwasanya fitnah atau tanda akhir zaman atau tanda kiamat itu tidak secara langsung, secara zat itu buruk. Tidak. Karena kalau kita lihat misalnya tanda-tanda akhir zaman, yatatawaluna fil bunyan, mereka ramai-ramai berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Ini secara zat bangunan tersebut kan tidak buruk, gitu kan. Lalu kemudian juga nanti Jazirah Arab akan menghijau, itu kan secara hijau-hijauan ya tidak buruk. Lalu kemudian juga ya banyak di antara tanda-tanda akhir-akhir zaman, fitnah dan seterusnya, secara zatnya itu tidak buruk. Tapi setelahnya keburukan dan seterusnya itu bagaimana orang itu bersikap kepada tanda tersebut. Kalau sikapnya baik maka baik, kalau sikapnya buruk ya maka buruk. Tapi dalam pertanyaan seperti ini, apabila quality time-nya disebutkan, lalu kemudian dengan keluarganya disebutkan terpengaruh atau ada negatif dan seterusnya, atau bahkan mungkin nafsi-nafsi dalam kehidupan rumah tangga, atau mungkin ujung-ujungnya malas dalam bermajelis ilmu dan seterusnya, ya maka tentu tanda akhir zaman tersebut buruk baginya. Tapi ada orang yang tanda akhir zaman tersebut baik baginya, dipergunakanlah dia dengan sebaiknya, quality time keluarganya tidak terpengaruh dan seterusnya, maka ini baik. Jadi sekali lagi, kalau berbicara tanda, maka handphone yang ada, TV yang ada, internet yang ada, itu kata para ulama zaman sekarang termasuk yang disebut oleh Nabi SAW yang akan ada di akhir zaman fitnah yang tidak ada rumah melainkan akan dimasuki olehnya. Jadi semua rumah-rumah akan dimasuki olehnya, internet, handphone dan seterusnya. Tapi sekali lagi secara zat itu tidak buruk, tapi akan baik dan buruknya bagaimana orang itu bersikap dengan fitnah-fitnah tersebut. Jadi oleh karena itu hadirin semuanya, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita faham hal ini, maka hendaknya kita tidak ridho tentunya fitnah-fitnah yang ada akan mengalahkan kita.
Ya, oleh karena itu fungsinya kita punya iman yang pertama, lalu kemudian akal. Iman dan juga akal. Ya, namanya juga kita ya, kadang-kadang terlupa gitu kan, scroll, rupanya sudah setengah jam. Scroll, rupanya sudah 1 jam. Itu sekali lagi memerlukan akal, memerlukan pikiran, lalu kemudian memerlukan iman. Sebelumnya ilmu. Ya, kalau ilmu ya insya Allah semua paham ya. Tapi sekali lagi untuk yang hal-hal seperti ini hendaknya betul-betul lebih kepada akalnya, lebih kepada sekali lagi akalnya. Kalau orang itu berakal, memahami keadaannya seperti itu, ya belum lihat dalil dia sudah paham. Ini secara akal pun tak masuk akal. Kenapa dia harus lama-lama begitu kan di handphonenya gitu kan? Padahal sudah cukuplah sekali dia baca selesai kan, tidak memerlukan setengah jam. Tapi kenapa setengah jam? Kenapa 1 jam? Kenapa berjam-jam? Lalu kemudian kenapa apa yang dibaca itu berpengaruh kepada moodnya? Gitu kan? Bom jatuh di Iran, istrinya yang jadi korban. Itu kan masalah. Atau kebalikannya, suaminya jadi korban, anak-anaknya jadi korban. Maksudnya apa? Macam-macam lah terjadi kan. Ala kulli hal, ini kita fahami. Dan kalau pertanyaan demikian, ya benar adanya itu sebagai fitnah, sebagai tanda. Namun sekali lagi cara menyikapinya yang menjadi sebagai ukuran. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ustaz mau tanya tentang sholat witir. Kalau telat bangun dan belum sholat witir, pas antara azan dan iqamah sholat subuh, bolehkah mengerjakan sholat witir? Ini yang disebut oleh para ulama sebagai qadha ya, sebagai qadha. Jadi qadha antara witir itu para ulama ada menjelaskan ada 2 cara ya. Ada mereka yang menyebutkan cara yang pertama adalah mengqadhanya setelah sholat subuh. Mengqadhanya setelah sholat subuh. Langsung sholat subuh. Kemudian ada yang mengatakan mengqadhanya setelah syuruk ya, setelah syuruk 15 menit setelah syuruk. Ada yang mengqadhanya mengatakan bahwa ketika orang itu sholat duha, ketika orang itu sholat duha, yang biasanya dia sholat duha 2 rakaat, maka dia tambahlah sholat duhanya 2 rakaat lagi. Dan ini termasuk adalah pendapat-pendapat para ulama yang mana bagi mereka-mereka yang mengambil salah satu di antaranya maka tak masalah. Nah, Fadhal. Jadi artinya zaman sekarang ini udah bisa dikategorikan sebagai al-harju. Iya, bisa dikategorikan sebagai al-harju. Walaupun di sekeliling kita misalnya di jiran kita misalnya community lah, kalau ini kan tidak ada pembunuhan ya di tetangga kita, aman-aman saja. Ya alhamdulillah lah, gitu kan, bersyukurlah kalau tidak ada. Tapi yang kita lihat kan di luar itu. Sekarang kan kita ibaratnya dunia ini ibarat qaryah wahidah. Disebutkan dunia ini adalah ibarat satu desa ya, tak jauh-jauh. Kalau dahulu ya apa yang terjadi di Amerika kita tidak tahu. Apa yang terjadi kebakaran di di hutannya itu kita kalau dahulu kebakaran ya tidak tahu kita kan. Tapi sekarang kebakaran sekarang pula kita tahu. Itu menunjukkan bahwasanya fitnah itu memang tidak akan jauh-jauh. Oleh karena itu kalau bertanya apakah sekarang ini sudah termasuk al-harju? Ya, termasuk. Banyaknya pembunuhan. Lalu kemudian kalau kita lihat pembunuhan pun asal-asalan gitu kan. Bagaimana kita pernah bahas di Kitabul Fitan itu bahwa pembunuhan kalau zaman dahulu pembunuhan ya antara orang yang tak dikenal gitu kan. Tapi sekarang pembunuhan cucu membunuh kakeknya gitu kan, anak membunuh ibunya, membunuh bapaknya, membunuh pamannya, adik-beradik membunuh sesama dan seterusnya. Yang dahulu kala itu mustahil itu. Dahulu kala apapun permasalahannya mustahil sampai membunuh. Ya mungkin kalau tidak saling berbicara gitu kan. Itu mungkin masuk akal. Tapi kalau sampai membunuh tidak ada lah. Jangan berbicara di zaman Nabi. Di zaman kita kecil-kecil dahulu kala pun tidak ada sampai membunuh paman. Itu tidak ada. Tapi kalau sekarang ini sudah sangat-sangat mudahnya orang itu membunuh. Maka dengan keadaan demikian, ya belum lagi kita tengok di negeri-negeri yang berperang ya. Itu sudah termasuk al-harju.
Yang 72 lagi itu akan kekal di neraka? Tidak. Atau boleh diselamatkan? Jadi 72 yang disebutkan oleh Nabi SAW bukan menunjukkan mereka itu automatically masuk neraka. Tidak. Tapi kata para ulama, 72 yang disebutkan oleh Nabi SAW, satu kelompoknya, kelompok yang 72 ini tidak menunjukkan batasan. Ya, karena kalau kita cek-cek satu-satu, lebihlah 72. Kan? Di zaman dahulu mana ada GI, mana ada Daesh, mana ada Al-Qaeda kan? Zaman sekarang kalau kita hitung satu-satu kelompok daripada yang ada dari zaman Nabi sampai sekarang dah ribuan dah. Oleh karena itu, pertama kelompok yang disebut oleh Nabi SAW 72, kan 73 asalkan, satu yang selamat. Nah, sekarang kita berbicara 72. Satu menunjukkan bukan batasan. 72 menunjukkan banyak. Jadi sering itu bahasa Arab menunjukkan 40, 50 sekian begitu. Itu menunjukkan dia banyak. Ini sekali lagi 72 ini menunjukkan banyak. Bukan terbatas 72 tapi menunjukkan banyak. Kemudian yang kedua, 72 ini tidak menunjukkan automatically dia masuk neraka, tidak. Tapi kata para ulama menunjukkan banyaknya jalan-jalan menuju neraka. Banyaknya jalan-jalan menuju neraka. Jadi sekali lagi bukan 72 lalu kemudian masuk neraka semua begitu sudah dipastikan masuk, tidak. Tapi banyaknya jalan-jalan menuju neraka. Ini lain ya. Kalau mengatakan 72 itu sudah otomatis masuk neraka, dengan mengatakan banyaknya jalan-jalan masuk neraka, ini lain. Kalau yang mengatakan 72 masuk neraka, dia memastikan. Kalau banyaknya jalan-jalan, itu belum pasti masuk neraka. Cuma banyaknya jalan-jalan, lalu kemudian 72 yang disebut oleh Nabi SAW sebagai kabar bahwa kelompok itu banyak, itu menunjukkan kehati-hatian yang ekstra bagi kita. Sudahlah banyak kelompok ini gitu kan, sudahlah banyak jalan-jalan menuju neraka, lalu kemudian kita santai-santai dalam kehidupan ya, asal akhlaknya baik gitu kan, asal tidak menyakiti orang, ya termakanlah imam masuk ke salah satu kelompok itu, atau mungkin dia masuk ke dalam kelompok-kelompok yang lain. Itu dia. Jadi memang betul kita enjoy, kita punya life, kita nikmati kita punya kehidupan, tapi nikmatilah dia dengan di atas sunnah. Nikmatilah dia dengan di atas kebenaran. Karena masing-masing kita ini bergantung kita punya kebiasaan saja. Apa pepatahnya dalam bahasa Indonesia itu? Ala bisa ya, ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Jadi walaupun tidak bisa sebelumnya, tidak boleh, tapi karena udah terbiasa jadi oke juga begitu. Maka sudah kita sebutkan kan, bagi orang yang tidak biasa kajian, melihat kita punya kajian, hari Sabtu kajian pula dia, sekarang dia tidak pulang pula dia, mungkin dia anggapnya, orang nih, wah itu lain lah gitu, ya gitu kan, nih, wah berat lah begitu kan. Tapi bagi kita enjoy saja kan, alhamdulillah nih setelah kajian kita banyak kita nikmati, ya gitu dia. Ya gitu, jadi banyak kita punya santapan rohani, santapan jasmani, zohir batin, gitu kan, enjoy kita. Tapi enjoy dalam keadaan ini. Kita pula melihat keadaan orang-orang tersebut, kok bisa dia orang itu ya, olahraga terus gitu kan, bikin lari gitu. Dan ini main tenis lagi kita. Allah gitu kan. Ya bagi kita itu berat lah ya, tak masuk akal lah bagi kita. Tapi bagi mereka enjoy saja gitu kan. Gitu. Nah sekarang masing-masing kan sekarang enjoy kan masing-masing terhadap kegiatannya masing-masing. Nah sekarang kita timbang mana satu yang berada dalam sunnah Nabi SAW, mana satu yang tidak. Itu saja sekarang. Hidup ini adalah pilihan kita masing-masing. Jadi tidak selamanya kita melihat orang itu berat. Memang itu berat, tidak selamanya. Apa yang dilihat orang itu berat kepada kita, itu berat, tidak selamanya. Jadi kayak itu, selama kaki kita berpijak dalam kebenaran, maka selama itulah kita enjoy di situ. Itu saja. Jangan pula terpengaruh dengan penglihatan keberatan orang, gitu kan. Ada sebagian orang seperti itu. Kamu kok bisa ya setiap ini ikut kajian, dan memang
keluargamu tidak tidak minta pergi sana, tidak minta sini. Oh iya ya. Berarti kalau udah iya kan berarti terpengaruh dia. Ya jangan sampai menjadi orang yang terpengaruh. Ya bilang saja, oh keluarga kami enjoy, alhamdulillah, begitu kan. Begitu. Yang jadi permasalahan yang tadi, yang tidak mau bergaul, begitu kan? Tidak mau bergaul, tidak mau keluar, tidak mau apa gitu. Tidak kelompok ini, tidak di kelompok itu, tidak bergaul sana, tidak bergaul sini. Itu yang masalah. Itu akan menjadi santapan syaitan juga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kiranya sampai di sini. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.